Hello many people, welcome in Feel Epiphany Podcast. Kenalin, aku Nagita sebagai podcaster terbaru di Feel Epiphany Podcast. Kali ini gak cuma aku aja loh yang temenin kalian, tapi ada Prasetyo yang merupakan podcast terbaru juga di Feel Epiphany Podcast. Halo, Hai Pras, halo. gugup gak sih ini pertama kalinya kita jadi podcaster? Gugup banget karena ini baru pertama kali aku jadi podcaster. Ya udah langsung kita bahas aja gak sih topiknya? Oke, jadi guys, kali ini kita akan membahas a case, yaitu sebuah kasus. Nah, kasus apa sih Pras yang mau kita bahas? Kasih tau dong ke teman-teman. Jadi pada kali ini tuh kita mau bahas kasus mengenai tren-tren yang ada di sosmed nih Git. Emang kenapa sama tren-tren yang ada di sosmed? Karena banyak banget remaja yang terpengaruh tren-tren sosmed tanpa memilah mana yang baik dan mana yang buruk buat ditiru. Wah, bener banget. Apalagi tren-tren yang kayak self-harm dan nikah di usia yang masih bisa dibilang dini. Yang mungkin mereka ngelakuin tren itu tuh ya dengan perasaan bangga dan buat keren-kerenan doang tanpa tahu arti dari tren itu. Betul banget. Mungkin kita bahas satu-satu dulu nggak sih Git? Mungkin dari tren yang melukai tangan dulu. Oke, jadi guys, dari artikel yang didapat ada 50 siswa SMP di Bengkulu yang melukai tangannya sendiri karena terpengaruh oleh sosmed. Gila banget gak sih Git? Ada 50 siswa loh yang ngelakuin kayak gitu. Mungkin usia mereka tuh juga masih banyak yang di bawah umur. Betul banget Pras, yang dimana itu juga terpengaruh dari sosmed. Jadi guys, kita minta banget nih ya buat kalian bijak dalam bermain sosmed ya. Apalagi nih yang punya adik-adik kecil, dipantau adiknya nih buat main sosmed supaya nggak terpengaruh ke dampak yang buruk. Betul banget Pras. Ya kalau kita nggak bijak dalam mengatasi hal itu ya bakalan kejadian kayak yang diberitakan ini dampaknya. Yang dimana harusnya itu nggak dijadiin tren semata. Takutnya bakal kejadian hal yang nggak diinginkan. Apalagi jika memang seseorang ini memiliki self-harm. Nah, buat kalian nih yang belum tahu self-harm itu apa, self-harm itu kayak kegiatan atau dorongan seseorang buat menyakiti dirinya sendiri. Kemudian yang melihatnya itu bakal berpikir kalau orang yang mempunyai self-harm itu tuh mengikuti tren, tapi padahal itu enggak. Betul banget Pras, sehingga kita yang harusnya peduli dan memberi dukungan kepada orang tersebut untuk lebih peduli terhadap kesehatannya, kita jadi malah ngerasa acuh. Karena yang ngiranya dia cuma ikut-ikutan tren doang. Jadi kita harap nih kejadian kayak gini nih nggak terulang lagi ya. Iya bener. Tadi itu kan sudah bahas kasus yang pertama. Nah, kasus yang kedua nih apa gitu? Jadi kasus yang kedua yaitu ratusan bahkan ribuan pelajar mengalami hamil duluan dan meminta dispensasi nikah. Bahkan pernah ada loh tren nikah muda. Betul banget ya gitu. Mungkin mereka itu mau mengikuti tren nikah muda, tapi usia mereka tuh belum cukup atau belum ideal buat mengikuti tren nikah muda. Nah, gila banget gak sih ada ratusan bahkan ribuan pelajar yang hamil duluan dan di mana usia mereka tuh masih di bawah umur. Yap, betul banget. Nah guys, biasanya yang mengalami hamil duluan ini itu seseorang yang sudah mengalami hubungan badan dengan pasangannya. Mereka melakukan itu secara sadar dan semata-mata untuk kesenangan, tanpa tahu gimana dampaknya untuk mereka di masa depan. Betul banget gitu. Bisa jadi juga karena pertemanan gak sih? Pertemanan terus punya pasangan yang sifatnya tuh nggak baik. Jadi pasangannya tuh kayak ngajak pasangannya buat melakukan hal yang aneh-aneh. Terus yang pasangannya tuh juga mau-mau aja gitu. Nah, Pras, tiap tindakan itu kan pasti ada akibatnya. Kasih tau dong ke teman-teman apa aja akibatnya. Jadi guys, akibatnya itu menikah dini itu kayak cenderung mengalami putus sekolah yang dimana sekolah mereka itu lebih lama menjadi lebih cepat karena ya tadi itu nikah dini. Ada juga loh guys akibat lainnya yaitu mengurangi waktu bermain dengan teman, sulitnya dapat pekerjaan, dan yang terakhir kurang optimalnya pengasuhan anak karena kurangnya eh, pengalaman dan pengetahuan tentang mengasuh anak yang baik tadi. Iya, bahkan emosi itu juga belum stabil yang dapat itu KDRT, pertengkaran, perceraian, terus tuh kayak stres atau depresi karena tuntutan orang tua muda, baby blues, terus beresiko juga mengalami kesehatan pada organ reproduksi seperti kanker leher rahim,
terus trauma fisik pada organ intim. Nah, kalau sampai itu terjadi tuh resiko kesehatannya tuh tinggi banget. Nah, resiko kesehatan yang lain ada nggak gitu? Ada dong Pras, yaitu kelahiran kecenderungan lahirnya bayi yang stunting, memiliki bayi dengan berat badan yang kurang, dan yang lebih ngeri lagi itu adalah mengancam kematian ibu dan janin yang dikarenakan lemahnya rahim dari si wanita tersebut. Nah, ngeri banget gak sih sampai bisa nyebabin kematian gitu? Nah, jadi oleh sebab itu muncullah usia ideal untuk menikah. Berapa tuh? Nah, usia ideal untuk menikah itu 21 sampai 25. Di usia ini, wanita itu organ reproduksinya udah matang dan di usia itu juga si pria udah memiliki pendapatan untuk memenuhi ekonomi keluarganya nanti. Jadi untuk remaja di Indonesia nih kami harap untuk tidak melakukan nikah dini karena dampaknya begitu besar buat kesehatan fisik maupun mental kita gitu. Dan juga kalian jangan melakukan hal-hal negatif sebelum nikah ya, apalagi melakukan hubungan seksual sebelum nikah. Jadi kalau misalkan pasangan kalian minta yang aneh-aneh atau yang macam-macam, jangan dikasih loh ya. Karena pasangan yang baik itu nggak bakalan ngajak pasangannya buat melakukan hal yang aneh-aneh gitu. Kalau pacaran, tolong banget ya guys, pacaran yang sehat-sehat aja. Jangan sampai kalian mengarah ke hal yang negatif. Baik kalau sampai hamil di luar nikah, aduh itu ngeri banget sih. Bakalan berdampak buruk ke diri kalian dan ke orang tua kalian juga. Karena mereka bakalan ngerasa gagal mendidik anaknya. Ternyata panjang juga ya pembahasan kita hari ini. Mulai dari kasus melukai tangan, terus nikah dini karena hamil duluan. Iya, semoga dari kasus-kasus yang saya bahas tadi, kalian jadi bisa menilai dan memilih tren-tren yang baik untuk ditiru dan yang nggak baik untuk ditiru. Nah, betul. Kita harus pintar-pintar juga nih milih pertemanan dan pasangan supaya nggak terjerumus ke hal negatif. So, feel Epiphany, make your life colorful. Aku Nagita. Dan aku Prastio, pamit Pamit undur undur diri. diri. Say Say goodbye. goodbye. See you.